Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal mulai petualangan statistik yang jujur aja nih, ceria dan gemes banget. Tapi pastinya tetap super mendalam. Kita bakal belajar jadi detektif data buat mecahin misteri dunia nyata pakai satu tongkat ajaib statistik yang namanya uji chi-square. Jadi, siapin kaca pembesar kalian ya, soalnya kita bakal bareng-bareng ngungkap rahasia di balik angka-angka ini. Oke, jadi apa sih sebenarnya chi-square itu? Kalau secara teknis, ya ini alat uji statistik non-parametrik. Tapi kalau kita lihat secara filosofis, anggap aja chi-square ini kayak alat pengukur realita kita. Tugas utamanya tuh cuma satu, ngejawab pertanyaan, apakah kenyataan yang kita lihat di lapangan ini udah sesuai belum sih sama harapan ideal yang kita bayangin? Jadi kita bisa tahu nih, sesuatu itu terjadi karena emang ada polanya, atau ya cuma kebetulan doang? Dan ini dia peta petualangan kita buat sesi kali ini. Ada filosofi ajaib uji chi-square, misteri satu kelompok sampel, uji kesesuaian dan varians, tabel kontingensi dua kelompok, menguji homogenitas dan independensi, sampai menghitung risiko dan odds. Gak usah pusing duluan sama istilahnya ya, karena kita bakal bedah ini semua pelan-pelan dan pastinya seru banget. Oke, kita masuk ke bagian pertama, filosofi ajaib uji chi-square, the magic of expected versus observed. Sebelum kita mulai ngitung-ngitung, kita harus paham dulu nih, jiwa dan filosofi dari si chi-square ini. Coba deh kita bandingin karakternya. Kalian pasti udah lumayan akrab kan sama distribusi normal yang bentuknya simetris kayak lonceng dan nilainya bisa negatif. Nah, chi-square ini beda. Dia tuh unik banget. Kurvanya asimetris, lebih condong ke kiri, dan yang paling penting nilainya selalu positif. Dari 0 sampai tak terhingga. Kenapa gitu? Karena di sini kita itu lagi ngukur yang namanya jarak penyimpangan. Logikanya, jarak kan nggak mungkin negatif, betul? Nanti, makin besar derajat kebebasannya, kurva ini baru deh pelan-pelan kelihatan agak lebih simetris. Nah, rumus emas kita ini bener-bener ngegambarin inti dari semuanya. Please, jangan dilihat sebagai matematika yang kaku ya. Huruf O itu observed, alias kenyataan yang kita temui. Terus huruf E itu expected, alias harapan atau teori kita. Filosofinya gini, kita kurangnya aja kenyataan dengan harapan, atau O minus E, terus hasilnya kita kuadratkan. Kenapa dikuadratkan? Ya supaya kalaupun hasilnya negatif, dia bakal balik jadi positif lagi. Habis itu, kita bagi lagi sama harapan, buat dapat proporsi yang adil. Kalau kenyataannya persis banget sama harapan, nilainya pasti 0. Tapi, makin jauh kenyataan meleset dari harapan, nah, nilai chi-square ini bakal makin bengkak. Lanjut ke bagian 2, misteri satu kelompok sampel, the solo subject. Sekarang kita lihat yuk gimana konsep filosofis tadi dipakai di dunia nyata. Kita mulai dari yang paling simpel dulu, kasus dengan satu kelompok sampel aja. Di kasus satu sampel ini, chi-square tuh bisa ngelakuin 2 trik sulap loh. Pertama, dia bisa nguji varians populasi buat data angka. Contoh praktisnya gini, bayangin ada brosur baterai alat bantu dengar yang ngakunya punya varians ketahanan 5 jam. Terus, ada pelanggan teliti yang ngetes 10 baterai dan pakai chi-square buat ngebuktiin klaim pabrik itu beneran atau cuma omong kosong marketing doang. Nah, trik keduanya, dia bisa nguji kesesuaian, atau yang sering banget kita sebut dengan goodness of fit. Masuk ke bagian 3, uji kesesuaian dan varians, atau goodness of fit. Kita bakal gali lebih dalam soal konsep kesesuaian ini pakai satu cerita yang gemes banget di sebuah perpustakaan. Jadi, bayangin deh ada satu pustakawan yang kepo banget. Dia pengen tahu, orang-orang tuh minjem buku dengan jumlah yang sama nggak sih tiap harinya, dari Senin sampai Sabtu? Nah, ini asumsi kesesuaiannya. Yuk kita ikutin langkahnya pelan-pelan secara rinci. Pertama, dia nyatet data real peminjaman tiap hari. Kedua, dia bagi rata total pinjamannya buat dapat angka harapan. Ingat ya, harapan ini pijakan dasar kita. Katakanlah ekspektasinya persis 20 buku sehari. Ketiga, dia cari selisih antara kenyataan dan harapan tadi. Dan keempat, tinggal bandingin deh total chi-square-nya sama tabel ajaib statistik. Coba kalian perhatiin ritme angkanya deh. Di hari Senin, orang minjam tepat 20 buku. Wah, sempurna. Harapan sama dengan realita selisihnya 0. Tapi pas hari Selasa, angkanya turun jadi 14. Terus di hari Sabtu, melonjak tajam jadi 29 buku. Terus gimana kita ngeproses ini secara rinci? Kita ambil contoh hari Sabtu ya. Kenyataannya 29 dikurangi harapan 20, selisihnya 9. Angka 9 ini kita kuadratkan jadi 81. Terus 81 dibagi sama harapan, yaitu 20, dapatnya sekitar 4,05. Nah, kalau kita hitung rinci semua hari dari Senin sampai Sabtu lalu dijumlahin, kita dapat nilai total chi-square 6,70. Karena angka ini masih lebih kecil dari batas kritis tabel, yaitu 11,07, si pustakawan pun senyum lega. Kesimpulannya, variasi harian itu wajar banget. Secara statistik, nggak ada perbedaan signifikan. Mystery solve? Nah, itu kan baru buat satu kelompok aja.
Pertanyaannya sekarang, gimana kalau dunia nggak sesederhana itu? Gimana kalau kita punya dua kelompok berbeda yang pengen kita adu, atau pengen kita cari tahu letak hubungannya? Bagian 4. Tabel kontingensi dua kelompok, The Matrix Face-Off. Selamat datang di arena pertarungan Matrix. Disinilah Chi-Square benar-benar pamer kekuatan aslinya, yaitu ngebandingin dua kelompok yang saling independen. Ini dia nih, senjata andalan kita, tabel baris kali kolom. Buat tabel 2x2 yang paling simpel, mari kita kenalan sama sel A, B, C, dan D. Sel-sel inilah yang bakal jadi bestie kita hari ini. Baris yang horizontal itu bisa mewakili kelompok intervensi, misalnya sebelum senam dan sesudah senam. Kalau kolom yang vertikal, itu bisa mewakili efeknya, kayak hipertensi dan tidak hipertensi. Dengan nyusun data rapi di dalam matriks ini, kita jadi bisa ngelihat pola-pola tersembunyi yang bertebaran di masyarakat kita. Masuk ke bagian 5, menguji homogenitas dan independensi, noise and personalities. Berbekal matriks tadi, kita sekarang siap mecahin misteri yang jauh lebih rumit. Yuk, kita bedah misteri kepribadian dari 200 calon mahasiswa. Baris horizontalnya buat tipe ekstrovert dan introvert. Terus kolom vertikalnya buat jurusan kesehatan masyarakat alias Kesmas dan non-Kesmas. Ini namanya uji independensi. Kita lagi nanya nih, pilihan jurusan sama tipe kepribadian itu saling bebas atau justru ada kaitan kuatnya sih? Kenyataannya ternyata lumayan bikin kaget loh. Dari 100 orang ekstrovert, 60 milih Kesmas. Sementara dari 100 introvert, yang milih Kesmas cuma 30 orang. Menurut kalian ini cuma kebetulan doang nggak sih? Daripada nebak-nebak, mari kita selesain teka-tekinya. Beneran deh, daripada ngitung observed minus expected di tiap sel satu-satu yang super makan waktu, buat tabel 2x2 ini kita dikasih formula jalan pintas. Kita cuma perlu kali silang sel A dan D, dikurangin sel B dikali C. Terus hasilnya dikuadratin dan dikali sama total populasi atau N. Habis itu, angka gedenya ini tinggal dibagi sama hasil perkalian dari semua total baris dan kolom. Asli, rumus shortcut ini tuh elegan banget, cepat, dan ngasih kita jawaban instan tanpa harus keluar keringat. Dan hasil perhitungan jalan pintas kita adalah jeng 18,18. Poin krusialnya di sini adalah angka 18,18 ini jauh melampaui batas nilai kritis statistik kita yang cuma 3,84. Artinya apa? Berarti hipotesis 0 auto ditolak. Kita bisa dengan pede nyimpulin kalau secara statistik, tipe kepribadian dan pilihan jurusan itu tidak saling bebas. Jelas banget ada hubungan yang nyata antara jadi anak ekstrovert sama keinginan masuk jurusan Kesmas. Oke, sekarang kita udah pegang fakta kalau hubungannya itu nyata. Tapi, sebagai detektif data yang teliti dan gak gampang puas, kita nggak boleh berhenti sampai sini aja. Pertanyaan wajib selanjutnya adalah, seberapa kuat sih ikatan hubungan mereka ini? Bagian 6, menghitung risiko dan odds the final boss. Nah, disinilah kita bakal face-to-face sama bos terakhir di petualangan analisis kita kali ini. Kenapa? Karena Chi-Square tuh cuma ngasih tahu kita kalau ada hubungan, tapi nggak ngasih tahu seberapa kuat kekuatan hubungan itu. Buat ngalahin bos ini, kita butuh senjata pamungkas, relative risk, dan odds ratio. Kita mulai dari senjata pertama, relative risk alias RR. Kalau secara filosofi, RR ini gampang banget dicerna. Ini murni soal perbandingan probabilitas. Kita cuma ngebandingin seberapa besar sih peluang kelompok pertama ngalamin sebuah kejadian dibandingin sama peluang kelompok kedua. Spesifiknya di kasus kita bagi peluang real si ekstrovert masuk Kesmas sama peluang real si introvert masuk Kesmas. Intinya, kita lagi nimbang dua probabilitas nyata. Dan hasilnya adalah 2. Dari mana coba dapat angka serapi ini? Rinciannya gampang banget kok. Peluang ekstrovert masuk Kesmas itu 60 dari total 100, yang berarti 0,6. Terus peluang introvert masuk Kesmas itu 30 dari total 100, alias 0,3. Coba deh 0,6 dibagi 0,3. Hasilnya persis 2. Artinya memukau banget loh, calon mahasiswa dengan kepribadian ekstrovert itu punya kecenderungan 2 kali lipat lebih mungkin buat milih jurusan kesehatan masyarakat dibanding mereka yang introvert. Gila kan? Cuma dari satu angka ini, misteri kepribadian tadi langsung tergambar super tajam. Terus, kita juga punya saudara kembarnya yang agak lebih advance, namanya odds ratio atau OR. Kalau relative risk tadi ngebandingin 2 peluang, nah odds ratio ini ngebandingin 2 odds. Apa sih odds itu? Gampangnya, ini perbandingan tajam antara probabilitas sebuah kejadian akan terjadi melawan probabilitas kejadian itu tidak akan terjadi. Kayak ngadu sukses lawan gagal gitu. Di tabel 2x2 kita, rumusnya balik lagi gampang banget. Kalian cukup kaliin sel A sama D, terus dibagi hasil kali sel B sama C. Buat kasus mahasiswa kita tadi, hasil perhitungannya adalah 3,5.
Sini kita bedah rinciannya biar makin jelas. Sel A dikali D itu 60 dikali 70, dapat 4.200. Terus dibagi sel B dikali C, yaitu 40 dikali 30, hasilnya 1.200. Nah, 4.200 dibagi 1.200 ketemunya tepat 3,5. Maknanya apa? Berarti odds atau rasio kemungkinan seorang ekstrovert buat milih kesehatan masyarakat itu 3,5 kali lebih tinggi dibanding rasio kemungkinannya introvert. Karena nilainya jauh di atas 1, ini ngebuktiin dengan lantang kalau probabilitasnya sangat kuat dan berpihak ke kepribadian ekstrovert. Reality check, kita udah berhasil memeriksa realita dan membandingkannya sama harapan ideal kita secara tuntas dan rinci. Mulai dari nebak teka-teki baterai alat bantu dengar, ngitung hari pinjaman buku perpustakaan, sampai ngebedah probabilitas kepribadian mahasiswa, Chi-Square benar-benar kebukti jadi alat detektif yang luar biasa ajaib dan presisi banget. Nah, dengan skill baru kalian ngebedah matriks dan ngitung odds ratio ini, misteri dunia nyata apa lagi nih yang pengen kalian pecahin selanjutnya? Teruslah bertanya, pantang menyerah buat ngobservasi, dan jadikan data sebagai bestie setia kalian. Sampai jumpa di sesi bedah materi kita berikutnya ya.